Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian kali ini dengan tema Pemimpin Menjadi Teladan. Kita akan baca Bilangan 7 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ketika Musa selesai membuat kemah suci, dan hari itu adalah hari untuk pentabisan, dan para pemimpin, kepala suku dan para pemimpin orang Israel, mereka datang memberikan persembahan pada waktu pentabisan kemah suci itu. Dan menariknya adalah begini, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa para pemimpin dan kepala suku itu memberi teladan dalam hal memberi. Ya, mereka terlebih dahulu memberi tanpa menuntut umat atau bangsa Israel, rakyat Israel yang pada umumnya. Tetapi Musa memberitahukan bahwa pemimpin terlebih dahulu yang memberikan persembahan. Kepala suku dan pemimpin itulah yang terlebih dahulu memberi persembahan. Nah, hal ini ternyata sedang menggambarkan tentang kasih Allah. Persembahan pertama kali adalah ketika Allah mengorbankan binatang untuk dibunuh, dan kulit binatang itu dijadikan pakaian untuk manusia yang berdosa. Kita dapat melihatnya dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Allah ternyata adalah inisiator pertama dalam hal memberi. Allah ternyata adalah inisiator dalam hal mengorbankan sesuatu. Korban persembahan pertama kali ternyata kita dapat temukan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah mengambil binatang lalu dibunuh, dan kulitnya dipakaikan kepada manusia sehingga menjadi pakaian buat Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Nah, apa yang Allah kerjakan di Taman Eden bagi Adam dan Hawa itu ternyata Allah juga kerjakan bagi kita, karena sejatinya kita semua adalah orang yang berdosa. Dan Allah ternyata juga mengerjakannya bagi kita melalui Yesus Kristus. Dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai yang ke-9, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Perhatikan ayat yang ini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia di sini adalah Kristus, sekalipun Kristus adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Apa yang Yesus lakukan ketika dia di kayu salib, ternyata dia bukan hanya mengorbankan dirinya, dia bukan hanya mempersembahkan dirinya. Di sini ditulis, dia juga mempersembahkan doa. Kita tentu ingat ketika dia berdoa syafaat untuk murid-muridnya. Dia bukan hanya berdoa, tetapi dia juga mengajukan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Tentu kita juga ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengerang di hadapan Tuhan untuk memohonkan keselamatan kita. Meskipun itu artinya dia harus merelakan kehendaknya dan dia harus meminum cawan penderitaan. Jadi hari ini kita mengerti bahwa dalam hal memberi, ternyata Allah terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik. Dia mengutus anaknya, dia mengorbankan anaknya menjadi persembahan bagi kita. Dan hari ini juga, jika kita mengerti bahwa Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal bagi kita,
Lalu sekarang, bagaimana kita meresponi hal itu? Dalam Roma 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kesadaran atas kemurahan Tuhan, kesadaran atas pemberian Allah yang terbaik melalui Yesus Kristus pasti akan menuntun kita untuk memberi persembahan yang terbaik, baik dalam persembahan dalam bentuk materi maupun persembahan dalam bentuk waktu, pelayanan, atau mungkin persembahan yang lainnya. Tentunya kita akan memberi dengan sukacita karena pemberian kita itu didasari kesadaran bahwa Allah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Dia memberikan Yesus Kristus bagi kita. Jadi hari ini temanya adalah pemimpin memberi teladan. Pemimpin kita, sang pemimpin agung kita, Kristus Yesus telah memberi teladan. Dia mempersembahkan nyawanya, dia mempersembahkan darahnya tercurah di kayu salib. Untuk apa? Untuk kita, supaya kita yang berdosa ini dapat belajar memberi yang terbaik juga, karena kesadaran akan kasih karunia yang Tuhan sudah beri buat kita. Immanuel, selamat memberi yang terbaik.